Next, kita bahas call by value. Jadi sebuah function itu bisa mengembalikan sebuah nilai atau return value. Nilai yang dikembalikan itu dapat berupa sebuah bilangan, string, array, objek, dan lain-lain. Seperti contohnya yang di bawah ini, kita membuat sebuah function dengan nama jumlahkan, kemudian di sini ada dua parameter, variabel x dan y, parameter x dan y. Kemudian kita dalam blok program menuliskan sintaks seperti ini. Kita buat variabel hasil. Hasil sama dengan penjumlahan antara parameter x dan y. Kemudian return variabel hasil. Maksudnya apa? Jadi ketika function jumlahkan ini kita panggil, maka function ini akan mengembalikan sebuah nilai, yaitu isi dari variabel hasil. Yang mana variabel ini didapatkan dari baris di atasnya, yaitu penjumlahan antara parameter x dan parameter y. Seperti contohnya di bawah, kita buat sebuah baris program, echo, hasilnya sama dengan, kemudian kita panggil di sini fungsinya, jumlahkan 10,2. Kalian bayangkan 10-nya masuk ke variabel x, 2-nya masuk ke variabel y. Kemudian hasil sama dengan 10 ditambah 2. Sama dengan berapa? 12. Return hasil, kembalikan dari nilai dari 12 yang tadi. Jadi ketika baris ini kita jalankan, hasilnya sama dengan jumlahkan 10,2. Ini akan tercetak. Hasilnya sama dengan 12. Contoh lainnya, kita buat sebuah variabel bil sama dengan 0. Kemudian kita panggil function jumlahkan 9,9. Hasil dari pemanggilan function ini akan ditampung ke dalam sebuah variabel bil. Namun hal ini bisa kita lakukan jika kita mengetik return di dalam sebuah function. Oke, jadi ketika ada return, itu nilainya bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel ataupun langsung dijalankan operasi seperti yang di atas. Oke, lanjut. Di sini kita cetak hasilnya sama dengan isi dari variabel bil atau dari jumlahkan 9,9. Kita bayangkan ke sini, 9 yang ini masuk ke x, 9 yang ini masuk ke y. Hasil sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18. Maka nilai ini pasti akan menghasilkan 18. Kita lihat, ya, hasilnya sama dengan 18. Jadi kalian harus bisa membayangkan variabel ini masuk ke parameter yang mana, ini pun juga, kemudian kalian bayangkan di dalam blok program seperti apa jalannya. Selain call by value, di sini kita juga akan bahas call by reference. Atau ada orang juga yang menyebutnya passing by reference atau passing by value. Sebenarnya semua function di dalam PHP itu secara default call by value. Seperti yang kita sudah coba sebelumnya, sebuah function dapat mengembalikan sebuah nilai dengan kita tambahkan dengan kata return. Namun di PHP kita juga bisa dapat merubah sebuah nilai yang dimasukkan ke dalam sebuah function, yaitu parameter tersebut. Nilainya dapat berubah di dalam sebuah function, kemudian mempengaruhi nilai dari baris program yang ada di luar function tersebut. Kita langsung lihat saja contohnya untuk mempersingkat. Seperti contohnya ini, kita membuat sebuah function, kita kasih nama nilai kuadrat, kemudian ada parameter dengan nama nilai, kemudian di dalamnya ada perhitungan nilai sama dengan nilai dikali nilai. Oke, ini perhitungan kuadrat. Namun di sini ada yang berbeda, di depan parameternya kita menambahkan tanda seperti ini, dan maksudnya apa? Ketika di dalam blok program yang ada di function ini mempengaruhi isi dari variabel ini, maka otomatis variabel yang ada di luar function juga terpengaruh.
Kita lihat contohnya di bawah. Misalkan di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama bill, kemudian nilainya adalah 3. Kita cetak pertama-tama di sini echo nilai sama dengan isi dari variabel bill. Maka yang tercetak adalah seperti ini, nilai sama dengan 3. Karena variabel bill isinya adalah 3. Sekarang kita coba terapkan call by reference atau passing by reference. Kita panggil function yang sudah dibuat sebelumnya, nilai kuadrat bill. Bill ini tadi 3 ya. Oke, kalian bayangkan ke sini. Variabel nilai sama dengan 3. Kemudian di bawahnya berubah nih ya. Variabel nilai udah bukan sama dengan 3 lagi, melainkan 3 dikali 3. Oke, kira-kira apa yang tercetak? Nah, di sini kita cetak nilai sama dengan bill. Kalian lihat bill di sini 3 sebelumnya. Sekarang kita jalankan, akan tercetak nilai sama dengan 9. Kenapa 9? Kenapa bukan 3? Sedangkan yang di atas ini nilai bill-nya itu 3, tercetak nilai sama dengan 3. Kenapa di bawah menjadi 9? Karena itu tadi, kita menambahkan tanda dan ini di depan variabelnya. Kemudian variabel nilai ini ditimpa di sini, menjadi nilai yang baru. Variabel nilai sama dengan nilai kali nilai. Atau misalkan variabel nilai sama dengan 10 tambah 10. Berarti nanti hasil nilainya akan berubah jadi 20. Namun di sini contohnya adalah 3 dikali 3. Jadi variabel nilai sama dengan 9. Maka ketika dipanggil lagi variabel bill di sini hasilnya 9, bukan 3 lagi. Itu cara penggunaan call by reference atau passing by reference.